Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anakku semuanya kelas 9 siswa SMP Negeri 24 Surakarta. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, meskipun pelaksanaannya melalui daring. Baik, anak-anak semuanya, langsung saja saya akan menyampaikan materi berikutnya, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang ibadah haji. Ya, silahkan anak-anak bisa buka buku kalian. Yang saya buka ini beda dengan yang di kalian. Kalau di buku kalian mulai halaman 83 ya. Mulai halaman 82. Nah, silahkan kalian buka, kemudian kalian simak buku paket kalian. Langsung saja kita langsung masuk ke ibadah haji. Apa sih haji itu? Ya. Apakah yang dimaksud dengan ibadah haji? Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haji, yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syarak atau istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah SWT untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Saya ulangi, ibadah haji adalah sengaja datang atau mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah SWT untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pergi ke Ka'bah. Di mana Ka'bah itu? Ka'bah itu di Mekah. Mekah itu di mana? Arab Saudi. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ya, rukun Islam yang kelima. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, seperti yang kalian pelajari di ketika kelas 1 atau kelas 7 dulu. Kemudian ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Karena memang untuk ke sana itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Minimal untuk daftar saja per orang sekarang mencapai 25 juta. Dalilnya ada pada surat Al-Imran ayat yang ke-97. Saya baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatam maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Anak-anak semuanya, berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Jadi satu saja, ya, sekali saja dalam seumur hidup. Kalau misalkan tiap tahun mampu, ya nggak apa-apa. Tetapi hukumnya wajib itu hanya sekali saja. Nah, kemudian yang dimaksud mampu ini apa? Mampu secara material.
Itu cukup untuk biaya diri sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal. Jadi tetap nanti ketika kalian berangkat haji, ya, keluarga kalian ya tetap harus kalian ditinggali uang lah untuk biaya hidup. Karena nanti kalian meninggalkan Indonesia itu minimal 7 hari. Nah, minimal itu. Kan ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan, tergantung model hajinya bagaimana. Bagi umat Islam yang sudah mampu akan tetapi tidak melaksanakan haji, maka akan mendapatkan dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Misalkan sudah mampu, kok enggak haji, berarti dosa karena hukumnya wajib. Kemudian dalam melaksanakan, di samping melaksanakan haji, umat Islam juga memiliki ibadah yang lain yang hampir mirip, yaitu umroh. Cuman umroh ini hukumnya sunnah. Ya. Maka jamaah haji pada saat di tanah haji melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Ada beberapa cara ya melaksanakan kedua ibadah itu. Dua yang dimaksud adalah ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah namanya ifrad, yaitu mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, baru mengerjakan umrah. Jadi haji dulu, baru umrah. Kemudian istilah yang kedua adalah tamatu. Apa itu tamatu? Mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Yang ketiga, kiran. Mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama. Nah, itu adalah 3 cara melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian saya sampaikan poin berikutnya, apa saja syarat wajib haji. Maksudnya syarat wajib haji itu seseorang dikatakan wajib berhaji apabila satu, dia beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, maka tidak wajib haji karena haji hanya ada dalam agama Islam. Kemudian yang kedua balik. Ya, anak kecil belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila ada anak kecil yang menunaikan ibadah haji, maka hajinya tetap sah. Namun hal ini tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya kelak kalau ia sudah dewasa, masih tetap mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Jadi misalkan nanti kalian haji, kalau misalkan punya adik yang masih kecil, kalau diajak, hajinya sah, tetapi belum menggugurkan kewajibannya. Nanti kalau sudah besar atau sudah balik, tetap harus melaksanakan haji. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang akalnya tidak waras atau gila tidak wajib melaksanakan haji. Ya, karena gila ya nggak wajib. Nanti ada orang gila naik haji kan nanti repot. Ya, makanya tidak wajib. Nah, bagaimana kalau orang gilanya di Mekah sana, Pak? Ya, tetap hajinya tidak sah. Kemudian yang keempat, merdeka. Melaksanakan haji bagi hamba saya adalah tidak wajib. Sebab haji adalah ibadah yang lama temponya dan memerlukan perjalanan jauh dan diisyarikan kemampuan dalam bekal dan kendaraan yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan hamba saya. Yang dimaksud ini merdeka itu adalah para budak. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada, apalagi di Indonesia. Kalau zaman dulu masih ada yang namanya budak. Dan yang kelima, syaratnya adalah mampu. Saya sudah sampaikan, sanggup baik fisik, materi, dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rukun haji. Apa sih rukun haji? Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Rukun itu yang harus dikerjakan. Tidak dikerjakan satu, maka tidak sah. Satu, ihram disertai dengan niat. Itu berniat mengerjakan ibadah haji. Nah, niat dilakukan dengan
ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyinya sebagai berikut. Labbaik Allahumma ya Allahu hajja. Silakan nanti dihafalkan. Ini ihram. Nah, memakai pakaian ihram. Kemudian yang kedua wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai tergelincirnya matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Tergelincirnya matahari itu adalah waktu zuhur itu. Jadi kalau sudah zuhur, nah mereka berkumpul di padang Arafah. Berkumpul, jadi ya duduk di padang Arafah. Kemudian yang ketiga tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf berlawanan dari arah jarum jam. Dia berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Oke. Kemudian ada beberapa syarat tawaf. Yang pertama menutup aurat, suci dari hadis dan najis. Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri. Dan tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Tawaf dilaksanakan di dalam masjid, ya, di masjid. Kemudian macam-macam tawaf. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada tawaf tahallul. Kemudian tawaf nazar dan tawaf sunnah. Ini adalah macam-macam tawaf. Kemudian sa'i. Sa'i adalah berlarian kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, ini adalah contoh sa'i, ya, sa'i. Kemudian yang kelima tahlul. Mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kemudian yang keenam adalah tertib. Jadi tertib mendahulukan rukun-rukun yang tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun. Jadi harus urut, ya. Anak-anakku semuanya. Kemudian yang selanjutnya ada wajib haji. Nanti kita sambung pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini. Bila ada salah saya mohon maaf. Silakan nanti anak-anak bisa mencari lagu bacaan apa ya istilahnya, yang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Nah, itu silakan kalian bacaan talbiyah, ya, bacaan talbiyah silakan kalian cari di internet dan lagunya kalian hafalkan, ya. Terima kasih. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.